Saya di sini saya klik 1 karena saya ingin menyekalanya 1:1. Nah, di sini akan terlihat gambar JPEG Anda yang bisa kalian gunakan untuk bantuan untuk menggambar di Autodesk itu sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kolom terlebih dahulu ya, kolom dan temboknya ini. Kita lihat di sini ukuran dari temboknya ini adalah 1350 dan di sini dia memberikan satuan all dimension are in millimeter. Jadi kita gunakan satuan milimeter. Jadi jika di sini dituliskan 1350 berarti artinya 1,35 meter. Jadi di sini saya akan menggambarkan, contohkan gambar tembok. Yang pertama kita klik home. Kalian bisa klik line, kita klik dimanapun akan menggambar, kita klik line, setelah itu kita aktifkan fungsi ortogonalnya. Ortogonal mode ini digunakan untuk menggaris lurus ke atas atau ke samping. Kita garis ke atas, lalu kita klik pada bagian keyboard kita, karena gambarnya menggunakan milimeter, tapi di sini muncul angka 2,1, jadi kita bisa klik 1,35 atau 1,35 meter. Kita klik enter. Nah, di sini line-nya akan tersambung di gambar terakhir kalian. Jadi jika kalian menggambar dari bawah ke atas, line selanjutnya itu ada di atas garis kalian. Nah, jika kalian ingin menggambar temboknya ini ke arah samping, dan biasanya tembok ini berukuran 15 cm, jadi kita langsung saja geser mouse kalian ke kanan, kita ketikkan 15 cm atau 0,15 meter. Kita klik enter, dia akan ke kanan seperti ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa tarik garis ke bawah untuk membentuk suatu rectangular. Kalian bisa klik di kirinya untuk membuat ukurannya ini sama. Atau kalian bisa klikkan 1,35. Seperti itu. Untuk menutup garisnya, kalian bisa klik ke ujung garis yang Anda buat. Seperti itu. Untuk mengakhiri komennya, kalian bisa klik escape di keyboard kalian atau space di keyboard kalian. Dia akan mengakhiri perintah gambar yang ada di lembar kerja AutoCAD kalian. Nah, ini cara sederhana untuk membuat suatu dinding dengan menggunakan command line. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kalian akan menggambar dinding dengan perintah polyline. Di sini ada line, ada polyline. Jika kalian ingin menggambar polyline, kalian tinggal klik di sini polyline, atau kalian bisa dengan command di keyboard kalian. Kalian klik P, L, nanti akan muncul seperti ini, PL, P-line, itu artinya polyline. Kalian klik space, spasi. Kalian samakan, misal kalian ingin membuat acuan dari kanan bawah ini, dari dindingnya. Kalian klik ke kanan untuk starting point-nya. Sama seperti tadi, kalian gunakan perintah 1,35. Untuk ke kanannya kalian gunakan 0,15. Terus ke bawahnya juga 1,35. Sorry, 1,35. Dan menutup garis tersebut. Kalian klik space atau enter. Nah, ini kedua gambar ini itu sama. Yang membedakan cuma dia menggunakan gambar line dan juga polyline. Di sini yang membedakan kalau kalian menggambar line, jadi garis horizontal dan vertikalnya dia akan menjadi garis sendiri. Jadi satu-satu. Ini satu objek kesatuan, ini satu objek kesatuan, ini satu objek kesatuan, dan juga yang bawah satu objek kesatuan. Jika kalian menggunakan polyline, otomatis gambar dinding ini kalian, dinding ini, itu menjadi satu kesatuan penuh. Satu kesatuan penuh. Ini sama halnya kalian menggunakan perintah rectangular. Jadi di sini kalian bisa klik rectangular, kalian klik di lembar kerja kalian, kalian buat garis mendatar dari pojok kanan atas ke bawah. Nah, kalau untuk rectangular, kalian bisa
memerintahkan dari keyboard untuk ukurannya, lebar dan juga panjangnya. Jadi lebarnya bawah itu tadi kan lebar dindingnya 0,15. Kalian klik enter. Oh sorry, kita klik lagi. Kita ketikkan 0,15. Kita klik tab yang ada di keyboard kalian. Tab, dia akan berpindah posisi ke panjang. Jadi kita ketikkan 1,35. Kita klik enter. Jadi ini dengan gambar polyline, rectangular dengan polyline, itu akan sama, dia akan menjadi satu kesatuan garis. Kalau yang kita menggambar pakai line, dia satu-satu. Nah, sampai sini mungkin ada yang belum paham atau belum bisa menggambar kotak. Mungkin dari teman-teman mau mencoba share screen untuk menggambar rectangular gambar dinding ini. Mungkin saya bisa dibantu oleh moderator yang ingin share screen mencontohkan menggambar rectangular. Iya Mas, mungkin dari teman-teman bisa yang mau share screen buat contoh penggambaran garis yang udah ditunjukin sama Mas Rido, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari ke Mas Rido tentang materi yang barusan disampaikan oleh Mas Rido. Oke, dari Kadep mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Izin untuk share screen buat menyontohin dari apa yang diajarin sama Mas Rido. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kadep. Baik, tadi buat Mas Rido nyontohin buat bikin garis kotak. Terus ini kalau misalnya pakai garis manual, jadi kita tentuin buat ukurannya berapa misal. Terus di lebarnya terus untuk yang satunya itu pakai rectangular. Udah. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Kadek. Saya mau menotis gambarnya dia ya. Tadi kan saya di sini menggambar dengan menggunakan meter. Nah, kalau gambarnya Kadek ini, dia menggunakan dimensi atau ukuran milimeter. Ya, betul Kadek ya? Tadi kan Iya, Mas. saya lihat kan kamu mengetikkannya ke bawah itu kan 1.300 dan juga 1.350, ke kanannya 150 dan ke atas lagi 1.500. Jadi tidak ada beda di sini. Saya mau menjelaskan itu. Tidak ada bedanya dari milimeter atau meter. Yang terpenting kalian gunakan satuan ini untuk menggambar seterusnya sampai selesai. Jika kalian ingin menggambar pakai meter, kalian gunakan meter. Jika kalian pakai sentimeter, kalian pakai sentimeter. Jika kalian mudah pakai milimeter, kalian pakai milimeter. Itu saja. Terima kasih, Kadek. Sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana menggambar proyeksi dinding ini seperti apa yang digambarkan pada contoh gambar di sini. Di sini itu ada sebelumnya saya mau menjelaskan tentang
gambar ini ya. Di sini itu ada elemen kolom. Kolom di sini itu ukurannya lebih gede daripada dindingnya. Terus di sini ada dinding, ada kolom kecil lagi, sampai dengan kita dapat menggambar satu kesatuan penuh denah. Nah, kenapa denah di sini ada garis miring-miringnya seperti ini? Ini adalah arsiran atau kalau di AutoCAD namanya hedge. Di sini adalah arsiran untuk membentuk suatu garis-garis atau gambar atau mengisi bagian dalam dari gambar kalian. Untuk aturannya sendiri untuk dinding itu menggunakan hedge miring 2 garis seperti ini, miring ke samping 45 derajat. Dan untuk yang di kanan ini, ini adalah hedge untuk dinding yang untuk area basah. Dia hedge-nya garisnya 2 kali. Ada cross sectioning ke kiri dan juga ke kanan, diagonal ke kiri dan juga diagonal ke kanan. Nah, untuk itu saya akan menggambarkan bagaimana cara menggambar dinding dengan acuan seperti ini. Ini itu dari sini ke sini itu 15 cm. Untuk dindingnya sendiri itu batu bata 12 cm dan juga 2,5 cm ke kiri, 2,5 cm ke kanan. Itu plester dan acian. Jadi tadi kita menggambar rectangular 15 cm itu 2,5-nya acian dinding, 12 cm-nya adalah batu batanya sendiri. Untuk 2,5 cm-nya sendiri yang di sini itu adalah acian yang di sebelah kanan. Nah, untuk menggambarkannya sebelumnya saya tadi agak lupa. Dari awal standarnya kita itu harus ngatur aturan arah, kita klik UN atau unit, drawing unit. Drawing unit di sini kita bisa pilih menggunakan arsitektural, desimal, engineer atau fractional. Jadi kita gunakan desimal aja, desimal dengan presisi 0,0003 kali. Dan juga unitnya sendiri kita gunakan milimeter agar terlihat sama dengan gambar yang akan saya contohkan. Kita gunakan milimeter, kita klik OK, kita hapus dulu gambar yang sudah kita gunakan, kita hapus dengan cara klik dari kiri ke kanan ke bawah, dia akan membentuk kotak biru. Dia itu akan menyeleksi bagian mana saja yang terdapat dalam kotak biru tersebut. Nah, saya klik escape. Jika kalian mengeklik dari kanan bawah ke atas, dia akan membuka lembar kotak hijau. Nah, bedanya di sini, jika kalian menggunakan seleksi kotak biru, itu kalian akan menyeleksi apa saja benda yang ada di dalam kotak biru ini. Saya contohkan gambar paling kiri, ini kan tadi menggunakan garis, dan garisnya sendiri terdiri dari satu objek. Nah, jika kalian menyeleksinya tidak penuh, atau sekian, saya contohkan sekian, dia akan terseleksi cuman atasnya saja. Berbeda dengan kalian akan menyeleksi dari bawah ke atas atau dari sebaliknya dari atas ke bawah seperti ini. Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, dari kanan ke kiri kalian akan ditampilkan kotak atau box hijau. Jika kotak ini menyentuh bagian garis yang ingin kalian seleksi, dia akan otomatis menyeleksi semua. Beda dengan biru. Nah, yang garis lurus ini, tegak lurus ini tidak terseleksi. Kalau kalian pakai hijau, dia akan terseleksi juga. Bedanya seperti itu. Jadi kita akan hapus semuanya, kita seleksi aja dari kiri ke kanan, biru. Kita klik delete. Selanjutnya, kita buat layer. Layer yang pertama, kalian bisa klik layer properties di sini. Kalian klik, ada bintang kecil di sini. Kalian klik, kita namakan dinding. Nah, di sini propertiesnya ini ada banyak. Saya tidak akan menjelaskan ini karena ini termasuk ke dalam Autodesk atau penggambaran yang lebih lanjut. Saya akan mengganti warnanya saja. Saya akan gunakan warna hijau index color 3 di sini.
nomor 3 dari kiri. Saya akan menggunakan warna hijau. Saya klik OK. Setelah itu saya gunakan tebal garisnya itu 0,05. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa tebal garis dalam menggambar. Di sini dia ditampilkan dari 0,00 sampai dengan 2,11. Di sini saya gunakan 0,05. Kita klik OK. Setelah itu kita akan menggunakan layer dinding untuk menggambar dinding kita. Kita klik hijau ini untuk menyeleksi dindingnya. Kita close. Setelah itu dia akan aktif layer dinding dengan warna hijau. Kita gunakan perintah, kita bisa gunakan line, polyline, atau rectangular. Itu tergantung dari style pengguna atau yang menggambar sendiri. Di sini akan saya gunakan rectangular. Kita akan menggambar dari atas ke bawah. Kita klik. Nah, di sini saya akan tuliskan 150 seperti yang ada pada layarnya Kadek. Kita tab, setelah itu kita klik 1350. Kita klik enter. Nah, di sini karena saya tadi awal mulanya menggunakan satuan meter atau kecil 1, jika kita menggunakan satuan mili di layar gambar Anda itu kita akan menggunakan gambar satuan dengan milimeter. Kita geser ke atas dengan cara kita seleksi dari kanan ke kiri. Kita cukup sapukan sebagian garisnya. Kita klik. Kita move pakai tombol move di sini. Atau kita bisa klik M spasi. Di sini kita akan ditanya specify base point. Jadi di mana kita akan memindah bidang ini. Misal saya akan contohkan di pojok kiri bawah. Kita klik. Baru gambar kalian bisa dipindah. Nah, karena di sini ortonya aktif, dia akan memindah ke kanan dan juga ke kiri. Jika kalian ingin memindahnya secara bebas, kalian menonaktifkan ortonya, ortogonalnya di sini. Ini. Dengan cara klik ini atau F8. Kalian bisa memindah semau kalian. Nah, di sini karena kita sudah menggambar dinding luarnya, kita akan menggambar dinding dalamnya. Dinding dalamnya kita akan menggunakan polyline. Kita klik polyline. Kita gariskan di sini, di tepi sini. Kita garis ke bawah sampai dengan ujung bawah. Kita klik spasi. Setelah itu kita klik garisnya ini tadi. Kita geser pakai M, move. Kita geser ke kanan menggunakan perintah move. Nah, agar garisnya ini tergeser secara rapi ke kanan, kita klik F8 mengaktifkan ortogonalnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan 25 atau 25 mili. Nah, dia akan menggaris seperti ini. Nah, agar warnanya berbeda, saya ingin mengganti warna ini menjadi warna kuning agar terlihat berbeda dari garis luarnya. Jadi, saya klik garis lurusnya. Saya klik by layer ini di properties. Kita klik, kita ganti warnanya ke kuning, yellow. Sudah jadi. Untuk menggambar di sebelah kanannya, kalian bisa klik garisnya, kalian bisa pakai perintah copy, ataupun kalian bisa menggunakan perintah offset. Jadi kita klik sini, kita copy dulu, kita klik CO, atau kalian bisa klik copy di sini. Kita klik base point-nya dulu, di mana kita akan memindah garis ini. Kita klik, baru kita geser ke kanan. Kita ketikkan, kalau 25 berarti dia akan menjadi 100. Seperti ini. Bukan 12 cm, jadi 10 cm atau 100 mili. Dia akan menjadi satu kesatuan dinding seperti ini. Nah, untuk menggambar heads-nya yang di tengah, kalian bisa gunakan, kalian bisa gunakan klik heads di sini, atau kalian bisa klik-klikan perintah di keyboard kalian H, akan muncul head seperti ini. Kalian klik spasi. Nah, di sini akan muncul heads creation. Kalian bisa pakai pick point atau kalian select. Nah, karena di sini
bedanya pick point dengan select, kalau kalian klik select, ini harus area yang ingin kalian arsir itu jadi satu kesatuan, seperti polyline tadi. Tapi kalau kalian ingin mengarsir tengahnya saja, kalian klikkan pick point di sini. Baru nanti lembar kerjanya harus terbuka semua. Kalian cari garis yang double di pattern. Kalian klik ANSI 32. ANSI 32 inilah arsir bawaan dari AutoCAD-nya sendiri. Kita klik ANSI 32. Lalu kita klikkan di bidang yang ingin kita arsir. Nah, setelah itu kita klik di tengah. Dia akan otomatis mengarsir. Setelah itu, kenapa kok gambarnya hijau semua? Nah, di sini kalian bisa mengganti skalanya, karena di sini kita menggunakan skala mili, jadi dia akan skalanya akan lebih besar. Kita coba dengan skala 100, kita coba klik 100, kita klik enter. Dia akan muncul garis seperti ini. Nah, kita gunakan skala 150, seperti lebar dindingnya. Setelah itu kita klik close hedge creation. Nah, di sini gambar dinding kalian sudah jadi. Kalian bisa membuat denah rumah dengan menggunakan acuan dinding ini. Bisa kalian klik copy, kita blok dulu. Kita klik copy, CO. Kita pilih base point-nya, terserah di mana, di atas, di bawah, bebas. Kita bisa menggesernya ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Nah, misal kalian ingin menggambar dinding ini ke arah samping, kita gunakan function rotate di sini. Jadi kita blok dulu objek yang ingin kita rotate, kita blok. Setelah itu kita klik rotate. Kita pilih base point-nya dulu, sama seperti copy, seperti move. Kita klik base point-nya dulu. Saya ingin membuat base point-nya di pojok kiri bawah. Kita klik base point-nya. Nah, karena ortogonalnya aktif, dia akan merubah dindingnya dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Jika kalian tidak mengaktifkannya, F8, kalian akan menggeser secara bebas. Nah, kalian bisa menggunakan function ini, F8, atau kalian bisa mengetik di layar kalian spesifik rotasi yang ingin kalian masukkan. Misal kita klik 90 derajat. Kita klik enter. Nah, dia akan merotasi gambar secara 90 derajat. Seperti itu. Kalian bisa geser dinding ini ke arah atas. Seperti ini. Kita blok, kita pilih M, move. Kita klik pojok bawahnya, kita geser ke atas. Seperti ini. Nah, normalnya hedge di sini dengan warna dinding yang di luar, kita akan membedakan atau layer, layernya kita akan ganti dengan warna yang lebih gelap. Jadi kita buat layer baru, kita buat layer arsiran, arsir. Saya akan gunakan warna abu-abu, nomor 9 di sini, pojok kanan. Kita klik OK. Setelah itu kita ganti garisnya menjadi 0,00 agar lebih tipis daripada garis dindingnya. Kita klik OK. Setelah itu kita close. Kita pilih hedge-nya atau arsirannya. Kita klik 1, 2. Nah, di sini kalian bisa klik kalian bisa klik home. Kalian ganti layernya menjadi layer arsir. Kita klik escape. Nah, seperti itu. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum bisa menggambar dinding dengan arsiran di dalamnya? Dari teman-teman mungkin? Gimana buat teman-teman mungkin bisa ditanyakan atau masih bingung buat gambar dindingnya, bisa ditanyakan ke Mas Rido.
Oke, saya anggap sudah bisa semua ya. Kalau mungkin dari teman-teman ada kebingungan atau terlalu cepat dalam saya menjelaskan, bisa diinterupsi langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Sorry. Di sini saya akan menjelaskan yang lebih ke advance atau bagaimana cara menggambar dinding biar jaraknya ini dari kiri ke kanan ini tidak stagnan atau cuma di 135 ya tadi ya. Sorry, 1035. Nah, di sini kalian bisa gunakan atau bisa di sini stretch. Kalian bisa klik atau kalian bisa blok dari bawah ke atas dengan menyapukan area kanan dinding. Jika kita ingin menggeser dindingnya, memanjangkan dindingnya dari kanan ke kiri. Jika kalian ingin memanjangkan dari bawah ke bawah, kalian bisa blok dari sini. Saya contohkan yang dari kanan, kita blok, dari bawah ke atas, kita blok. Setelah itu kita klik stretch, atau kita bisa gunakan function S, spasi. Sama seperti sebelumnya, kita klik dulu specify base point-nya, kita klik di pojok bawah. Nah, kalian bisa geser ke kiri, ke kanan, atau yang ingin kalian panjangkan. Kita klik F8 agar tegak lurus, kita klik. Dia akan otomatis memanjang. Jadi berapapun jarak yang kalian inginkan. Oh, sorry. Tadi stretch-nya tidak saya gunakan dimensi, jadi ini dimensinya agak ngawur. Misal saya Ctrl Z dulu. Ini kan tadi panjangnya 1035. 1350, sorry. Kita blok lagi di sini. Misal kita akan genapkan menjadi 2 meter. Di kiri ke bawah, harus kita gunakan dari bawah ke atas. Kita klik, setelah itu kita klik stretch, kita klik base point-nya, kita geser ke kanan, kita ketikkan, tadi kan 1350, jadi kurangnya 650. Oh sorry, oh ya benar, 650. Kita klikkan, jadi dia akan menggeser full 2 meter. Nah, ini cara pertama cepat kalian menggeser-geser sebuah dinding, atau kalian bisa menggunakan fungsi blok di sini. Kita akan membuat dinding yang bisa digeser kemanapun dan mudah dalam penggambaran. Kita gunakan dinding yang ini. Kita copy dulu. Kita klik. Di sini kan kita tidak bisa menyeleksi dari tengah. Ini hanya ujung kiri, kanan, atas, dan bawah. Kita akan menyeleksi di tengah. Caranya, kita klik di bawah Object Snap atau F3. Kita klik segitiga kecil di bawah. Kita aktifkan yang midpoint. Nah, jika sudah tercentang, dia akan dapat menyeleksi di bagian tengah dinding kalian. Begitu juga dengan fungsi yang lainnya. Itu ada geometrical center. Ini di tengah-tengahnya dinding sini nanti kita aktifkan semua saja. Enggak apa-apa. Perpendicular ini tegak lurus garis yang memelintang. Kita aktifkan. Setelah itu kita geser ke kanan di lembar yang kosong. Kita aktifkan F8. Kita klik. Kita akan membuat blok. Jadi kita seleksi semuanya dari kiri kanan sampai ke bawah. Fungsinya kita klik B, kalian akan muncul blok, kita blok. Setelah itu kita akan beri nama, misal kita di sini kita akan namakan dinding 1. Kita namakan dinding 1. Pick point-nya di sini kita gunakan paling ujung bawah. Kita gunakan paling ujung bawah tengah, midpoint di sini kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan mengganti tampilannya ke dalam tampilan blok dengan cara kita klik di sini. Nah, bedanya gambar yang tidak diblok dengan enggak, itu kita klik satu gini, dia akan menjadi satu kesatuan gambar. Kalau yang di sini tadi, dia masih berupa garis, arsiran,
garis, dan rectangular. Kalau di sini dia sudah menjadi satu kesatuan dinding. Tapi jika kita ingin menggeser atau menariknya dari atas ke bawah, dia tidak akan bisa. Kita stretch, coba. Kita S, dia tidak akan bisa karena dia sudah menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana cara agar dinding ini dapat digeser secara otomatis? Kita klik dindingnya, kita klik kanan, block editor, kita masuk ke block editor. Setelah itu kita, sorry, di sini dia tidak muncul. Di sini kita akan gunakan point. Kita klik linear, kita klik di sini, kita klik ujung atas, tengah, dan juga klik ujung bawah ke kanan. Dia akan menunjukkan distance 1. Kita klik. Kalau kita klik enter. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi move di sini. Kita akan gunakan fungsi stretch. Kita klik stretch di sini. Kita klik parameternya yang pertama, select parameter, kita klik distance-nya dulu, kita klik 1. Setelah itu specify parameter point, kita klik atas. Nah, klik ini dia akan menentukan di mana titik yang akan kita geser. Jadi kita klik ujung sini, kita klik. Setelah itu specify first corner. Jadi kita blok dari kanan ke bawah atau dari kiri ke kanan, sama saja. Dia akan muncul garis biru seperti ini. Kita klik area ujungnya saja, seperti ini. Kita klik. Setelah itu kita select object. Jadi semua objek yang ingin kita geser atau kita stretch, kita seleksi. Kita gunakan perintah dari pojok bawah ke atas. Seperti ini. Kita seleksi. Setelah itu kita unselect distance-nya dengan cara klik shift, tekan tombol tahan tombol shift. Nanti kita akan mengeklik distance-nya, dia akan tidak ikut terseleksi. Jadi kita tahan tombol shift-nya, kita klik di sini. Jika sudah, kita klik spasi seperti ini, dia akan sudah jadi. Kita close block editornya, kita klik close dan save the change. Nah, di sini dinding kita sudah ada simbol segitiganya ke atas. Ini simbol untuk menarik garis dindingnya. Di sini terlihat 1350. Kita bisa menariknya sampai dengan dinding yang akan kita gunakan. Kalian bisa menggesernya dari atas ke bawah. Kalau kalian ingin merotasinya, bisa kalian gunakan perintah copy dulu, kita copy ke kanan. Setelah itu kita rotasi. Kita rotasi, klik di sini. Kalian bisa menggesernya ke kanan. Permisi, Mas. Ya. Untuk peserta minta yang distance tadi, Mas. Oke. Saya ulangi. Paham. Oke. Ya, Mas. Jadi ini cuma trik menggambar aja supaya cepat dalam menggambaran denah. Kalian bisa gunakan satu persatu seperti ini, gambar garis, gambar hatch seperti ini, atau kalian bisa gunakan stretch seperti tadi, atau kalian bisa gunakan yang ini tadi. Saya ulangi dari awal, kita copy dulu, kita geser ke kanan, kita blok dindingnya, semuanya, kita ketikkan B, kita kasih nama dinding 2, kita pick point-nya dulu. Saya balik ya. Saya balik, gesernya ke bawah. Kita klik. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu sudah jadi blok. Kita klik kanan, block editor. Kita gunakan linear. Linearnya ini. Kalau di gambar kalian belum ada linear, biasanya ada point. Di sini ada point. Kita klik linear dari atas ke bawah. Kita geser kiri atau ke kanan sama saja. Kita geser ke kiri. Kita klik spasi. Spasi di keyboard kalian. Seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan function stretch di sini. Kita seleksi parameternya dulu. Sorry, kita pilih, bukan seleksi, kita pilih parameternya dulu. Kita pilih parameternya. Setelah itu kita pick point parameternya di bawah. Kita klik.
Setelah itu kita gunakan frame atau area yang ingin kita geser. Kita bisa menggunakan biru ini semua, seperti ini. Setelah itu select object. Oke. Kalau kalian tadi bingung bagaimana cara menyeleksi semuanya, kalian bisa gunakan perintah dari kiri ke bawah untuk menyeleksi semuanya. Seperti ini. Jadi distance-nya tadi tidak terseleksi. Nah, ini tidak usah pakai distance. Kalau kalian menggunakan kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, pakai kotak hijau tadi, kalian harus unselect distance-nya. Jadi kalau distance-nya ini terselect, dia akan tidak bisa digeser. Seperti itu. Lalu kita klik spasi, kita close block editornya, kita save. Ini bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, saya geser ke sini. Kenapa kok arsirannya seperti ini? Ini karena kita gunakan ukurannya tadi kan 1350, sorry. Saran saya untuk tidak memunculkan head seperti ini. Dinding kalian yang akan kalian blok, kalian gunakan ukuran sekecil mungkin. Misal setengah meter. Gimana? Oh, sorry. Permisi, Mas Rido. Oke, saya ulangi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Oke. Untuk menjelaskan materi mungkin bisa lebih pelan-pelan. Oke, sorry. Saya terbawa suasana ini ya. Waktunya mepet Sudah, banget. Mas. 1 jam Sudah. ya. Di sini kita akan menggunakan dimensi yang lebih kecil. Bagaimana caranya? Kita copy aja atau kita buat baru lagi, terserah. Kita copy aja yang lama, kita copy ke bawah. Jadi agar ini heads-nya ini tadi tidak muncul seperti ini, kita kecilkan dindingnya. Kita gunakan function stretch dari kanan ke kiri, stretch. Kita gunakan ukuran, di sini kan ada real atau resmi dari dindingnya sendiri. Tadi kan ada 2446. Jadi kita gunakan dimensi sekecil mungkin agar dindingnya atau heads-nya kita tadi tidak menjadi seperti ini. Kita gunakan sekecil mungkin ukurannya sekian. Kita ulangi lagi, kita klik kanan ke kiri, kiri ke kanan, kita blok B, kita klik spasi, kita gunakan dinding 3, kita klik pick point-nya, kita pilih kiri, setelah itu kita klik OK. Sudah, kita klik objeknya, kita klik kanan pada mouse, kita klik block editor, dia akan muncul lembar block editornya seperti ini. Setelah itu kita klik linear di sini, linear dari pojok kiri ke kanan, terus kita tarik ke bawah, kita klik kiri di mouse kalian. Setelah itu kita klik space agar distance-nya muncul. Nah, dari sini kita lanjut ke step stretch-nya. Kita klik stretch. Setelah itu kita klik parameternya, kita klik distance-nya. Setelah itu kita klik posisi di mana kalian akan menggeser dinding tersebut, bisa di kiri, bisa di kanan. Kita klik di kanan saja, kita klik di kanan. Setelah itu kita gunakan frame-nya, kita zoom out dulu dengan scroll kalian, zoom out seperti ini. Kita klik keseluruhan frame atau bidang yang akan kita geser. Birunya ini harus mencakup semua ya, mencakup semua objek dari atas sini sampai ke bawah sini. Kita klik kiri lagi, setelah tergambar kita select objek dari kiri semuanya, kita select kecuali distance-nya.
Jadi kita select seperti ini. Setelah itu kita klik spasi di keyboard. Sudah jadi. Jadi kita tinggal close block editornya, kita save. Setelah itu kita klik gambarnya, kita bisa geser-geser semau kita sampai panjang berapapun. Ini cara cepat untuk menggambar dindingnya. Nah, dia tidak akan muncul error seperti ini. Karena kita buat bidangnya tadi kecil. Kalau kalian buat besar, kalau kalian membuatnya besar, kalian tarik garis ke bawah, hedge-nya akan tembus. Jadi seperti ini. Oke, dari sini ada yang ingin mencontohkan, bisa share screen dari teman-teman agar lebih jelas lagi. Monggo, silahkan. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau share screen buat memaparkan materi yang udah disampaikan dari Mas Rido. Atau mungkin bisa ditunjuk langsung. Tadi kan ada yang bertanya nih, maaf Mas, boleh diulang dari pemberian distance. Saya pilih acak aja ya. Ini ada pesertanya Made. Mungkin boleh share screen Made. Halo. Apakah Ya, halo Mas. Ya. Apakah bisa Ya. share screen? Bisa Mas. Oke. Apa udah terlihat ya Mas? Sudah, oke. Saya memberikan contohnya yang ini aja Mas. Yang tadi yang blok ya Mas ya. Yang pemberian blok boleh. Boleh, silakan. Ya. Sama kan kita copy dulu. Nah, lalu di select blok B. Habis itu kita kasih nama misal dinding 2. Habis itu Ya. poinnya diklik, pilihnya di tengah gitu ya. Habis itu oke. Nah, habis itu untuk tadi ngeditnya itu klik objeknya, klik kanan, blok editor gitu ya. Habis itu yang parameter, yang linear, kita klik dari yang tengah sampai bawah. Gitu. Setelah itu klik yang actions, yang stretch bener ya. Terus klik ininya, directionnya, terus klik pick point-nya gitu ya. Betul ya. Lalu di select itu bagian yang mau ditarik nanti di sini gitu. Habis itu di select lagi tapi tidak mengenai distance-nya gitu. Ya Mas ya. Habis Ya. itu Objeknya. spasi ya habis itu. Udah. Objeknya sudah? Udah, ini objeknya udah. Kita klik space. Udah, habis itu close block editor. Save change. Kita save. Nah, habis itu nanti bisa ditarik. Ini Mas ya? Ya, betul. Udah. Oke, terima kasih Adi Handika. Terima kasih Mas. Sudah mencontohkan buat teman-temannya. Nah, karena waktunya tinggal 1 jam, kita masih menggambar dinding aja. Selanjutnya, sorry saya bukakan langsung PDF-nya. Selanjutnya, ini masih ada banyak objek yang akan kita gambar. Kita gunakan kolom. Kita akan menggambar kolomnya ini. Jadi, di sini kita lihat dulu. Kolomnya di sini kan ada yang serupa. Seperti ini, 1, 2. Nah, di sini kita bisa gunakan function bloknya tadi, fungsi bloknya tadi, untuk menggambar di denah kalian. Nah, sebelum kita menggambar ke
kolomnya, kita akan membuat dimensinya dulu. Dimensi yang bawah di sini. Yang bawah di sini. Nah, caranya kita klik dimensi, kita buat dulu dimensinya di sini. Saya keliru ngeklik. Di sini ada annotation-nya. Kalian bisa klik di dimension style. Kita klik, dia akan muncul dimension style seperti ini. Kita klik new, kita buat ukuran, misal kita buat ukuran 1000, kita kasih nama D1000, dimensi 1000, maksudnya 1000 ini mili, atau kita bisa gunakan mili gini aja. Kita gunakan start with standard. Kita klik continue. Dia akan muncul new dimension style. Kita akan membuat lines-nya di sini. Ini ada line, symbol, text, fit, primary unit, alternate, dan tolerance. Kita gunakan lines dulu. Color-nya kita gunakan by layer. Untuk extension line-nya kita juga gunakan by layer. Jadi dia akan warnanya, dia akan sesuai dengan layer yang aktif. Kalau di sini layer aktif dinding, dia akan layernya dinding. Setelah itu kita gunakan baseline spacing-nya, karena kita gunakan 1000, kita gunakan base spacing-nya 50. Extend beyond lines-nya kita gunakan, kita coba dulu aja, kita coba-coba, kita gunakan 50 semua. Offset from origin-nya kita gunakan 10. Coba 10. Terlalu panjang, kita gunakan 8 saja. Setelah itu kita klik simbolnya. Nah, simbol di sini, yang first, second, dan leader, itu kita bisa menggunakan tipe yang kita inginkan. Kita bisa gunakan garis miring, atau garis anak panah, atau dot. Di sini ada pilihannya. Kita gunakan architectural tick aja. Kita gunakan architectural tick. Leadernya kita pakai yang close field. Nah, di sini arrow size-nya kita gunakan 75. Kita klik di line. Mohon maaf Mas, memotong. Untuk pemaparan materi waktunya tinggal 30 menit Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Kita belum buat yang lain ya. Kita buat dulu ini dimensinya. Kita klik teks. Teksnya kita besarkan. Kita kasih 100. Selanjutnya offset from dim line. Ini maksudnya teksnya angka kita ini berapa mili dari garisnya. Misal kita gunakan 10. Jadi dia 10 mili dari garisnya. Kita atur agar tulisannya ini tidak di pinggir. Vertikalnya kita klik above. Jadi tulisan teksnya ini di atas garis lurusnya. Setelah itu horizontalnya juga kita pakai center aja. Terus text alignment-nya kita gunakan aligned with dimension line. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita gunakan primary unit-nya. Karena kita sudah gunakan mili, presisinya kita nolkan. Jadi dia akan terlihat seperti ini. Untuk yang lain, tidak saya ubah. Saya klik OK. Langsung saya klik OK. Saya klik close. Untuk memilihnya, kita sudah membuat dimensi mili. Di mili ini, kita klik. Nah, biasanya dalam menggambar, kita gunakan layer berbeda dalam menggambar dimensi. Kita gunakan layer dimensi. Nah, untuk warnanya sendiri, saya gunakan warna biru atau warna merah saja. Kita gunakan warna merah. Kita klik OK, kita close. Selanjutnya untuk memberikan dimensi, kita misal mau mendimensi dari sini ke sini. Kita klik dimension linear dari kiri ke kanan. Seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat contoh gambarnya. Di sini kan dia jaraknya antar garis dan teks itu kan agak lebar, dan juga titik ke arah garisnya ini, dari titik ke sini kan juga ada jarak seperti ini. Kita atur dulu. Di sini kan tidak ada jaraknya.
dan juga ini terlalu mepet. Kita atur lagi dengan cara kita klik D, dim style, kita klik spasi, dia akan muncul seperti ini tadi. Kita modify. Nah, untuk lines-nya, ini kita tambahkan, misal 200. Oh, sorry, clear. Sorry, clear. Untuk extend beyond, ini sepertinya, 700. Sorry, ini untuk garis sampingnya. Kita klik sama aja, 50. Offset from origin, sorry. Offset from originnya, kita klik 150. Nah, ini. Untuk teksnya, kita offset from originnya kita tambah jadi 50. Kita klik OK, kita close. Nah, dia akan jarak dari kiri ke kanan. Nah, dari sini kalian bisa langsung saja saya split layar saya untuk dapat melihat gambarnya. Oke, saya contohkan ke atas. Kalau dari sini 3.300, jadi di sini kita akan buat dulu dimensi dengan cara layernya, kita klik dulu dimensi. Ketika sudah aktif, kita klik dimension linear atau DLI dalam keyboardnya, cara cepatnya, dimension linear. Kita klik spasi. Lalu kita buat, misal di lembar kosong di sini, kita klik, kita tarik ke atas 3.300, kita klik enter, kita geser ke kanan, seperti ini. Setelah itu kita geser dinding tadi, kita CO, seperti ini. Kita geser di sini, kita rotate juga. Kita tinggal klik 3.300. Jika dirasa ini terlalu dekat, kita bisa geser ke kanan. Misal kita geser 30 cm, 300 mili. Nah, untuk menggambar kolomnya, kita bisa buat layer baru. Di sini, saya tutup dulu layernya ini, layar saya. Kita buat layer dulu baru, yaitu adalah kolom. Seperti ini, kita klik kolomnya, kita ganti warnanya menjadi biru. Ini kalau warna, ini sesuai style kalian bisa gunakan warna yang ada di sini. Tapi untuk warna true color, jika kalian menggunakan warna true color di sini, ini akan mengakibatkan gambar kalian ketika dicetak warnanya akan seperti warna yang kalian pilih. Jika kalian memilih ini, dia akan menjadi hitam aja. Garisnya akan hitam. Jika kalian menggunakan true color, dia kalau dicetak dia akan menggunakan warna yang kalian pilih di sini. Jadi kita akan gunakan warna biru. Kita klik, lalu kita aktifkan layer kolomnya. Kita bisa gunakan perintah rectangular seperti tadi. Kita klik pojok sini. Misal karena tadi ukurannya 2 kalinya dinding, kita klik 300, kita tap 300. Seperti ini. Sama seperti dinding, kolom itu memiliki ketebalan finishing yang berbeda-beda. Kalau di sini kan dia agak tipis. Dia menggunakan tebal finish, misal 2 cm. Kita gunakan 2 cm. Nah, kita akan gunakan fungsi baru yaitu offset. Offset di sini pakai ini, offset. Atau dari keyboard kalian kita klikkan O, kita klik spasi. Kita tuliskan berapa ukuran yang akan kita offset dari kotak tersebut. Misal kita gunakan 2 cm berarti 20 mili. Kita klik spasi. Kita klik kotaknya. Kita geser ke kiri. Seperti ini. Dia akan menggambar kotaknya 2 cm dari kotak awal. Atau kalian akan mengoffset keluar, bisa juga. Tapi karena di sini ukurannya sudah sesuai, ini kan sudah 30 cm dan dindingnya 15 cm, jadi saya akan offset ke dalam. Seperti itu. Kita klik escape untuk kembali. Selanjutnya, kita akan hatch dengan arsiran beton. Kita klik hatch. Kita cari di klik segitiga di sini, yang AR konkrit, CONC ini konkrit. Kita klik AR konkrit. Selanjutnya kita pakai function select. Kita klik select. Kita klik kotaknya. Seperti ini.
Nah, jika tidak muncul gambarnya, kita kecilkan skalanya. Skalanya di sini. Kita kecilkan misal 10. Dia sepertinya sudah cukup. Atau kita gunakan 15. Oke, setelah itu kita close. Nah, kita klik, kita ganti layernya ke, kita home, kita ganti layernya ke Hedge tadi. Arsir. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin menggunakan garis tebal seperti ini, kalian bisa gunakan klik kanan, polyline, width. Jadi ketebalannya garis bisa kalian atur. Kita klik garisnya ini, klik kanan, polyline, width. Kita gunakan, coba-coba dulu, kita gunakan 5. Coba 5. Nah, seperti ini. Dia akan tebalnya 5. Kalau dirasa kurang tebal, kita bisa ganti lagi. Polyline, width-nya kita ganti lagi. Misal kurang tebal, kita akan menebalkannya 2 kalinya dari ini, berarti 10. Dia akan lebih tebal dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi, untuk menggambar denah seperti ini, untuk menggambar denah seperti ini, kalian tinggal kopas-kopas saja. Misalnya 33, 50, di sini 25, 285. Kalian bisa karena kolomnya ini sudah fix ya, kita buat bloknya dahulu. Kita seleksi, kita blok, B enter. Selanjutnya kita kasih kolom 1. Kita pick point. Saya ambil pick point-nya di tengah karena di sini kita tidak bisa menyeleksi di tengah. Nah, kita caranya klik di pinggir dahulu. Setelah itu dia akan muncul di tengah seperti ini. Tapi sebelumnya kalian harus atur titiknya geometrical center ini harus diaktifkan. Jadi titiknya tengah ini dia akan muncul. Geometric center-nya ini harus diaktifkan dulu. Jadi kita klik titik tengahnya, lalu kita klik OK. Dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Kita copy CO ke atas, misal seperti ini. Ini. Jika dirasa ukurannya kurang tepat, di sini kan di sini ukurannya kan dia ngambilnya di tepi kolomnya. Kita geser dulu. Kita geser dulu di sini. Kita klik, kita M, move, tarik ke bawah. Kita klik di tepiannya, kita kecilkan. Seperti ini. Oke. Bisa kita tepikan. Kita geser dulu ke atas, baru kita kecilkan yang atas. Nah, di sini sudah tergambar dinding sebelah kirinya. Lalu kita akan gunakan ini. Ini namanya grid atau as bangunan dari A, B, C, D, E, F, dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk elemen yang lainnya, karena waktunya sudah mepet, saya akan jelaskan elemen lainnya. Di sini kan ada indoor gym, ada kids bedroom, ada master bedroom, ada musola. Kalian bisa menggambarkannya ini dengan bantuan rektangular tadi. Kalian ganti garisnya menjadi putus-putus. Untuk seperti bedroom dan kursi-kursi seperti ini, kalian bisa download saja, nggak usah buat. Kalian download aja. Kalian bisa download di Catblock yang free. Kalian bisa pilih bed, ada kasur, ada sofa, ada kursi. Kalian download aja. Jadi nggak usah gambar. Kalian download aja ini semua. Jadi tinggal nanti menata di sini. Menata di gambar kalian. Nah, selanjutnya itu tadi kita akan membuat grid ya, grid atau as. Kita gunakan layernya dulu. Kita gunakan grid. Kita gunakan warna putih saja. Kita gunakan warna putih. Kita klik OK. Kita aktifkan gridnya. Kita gambarkan dengan menggunakan circle. Kita klik posisi bawahnya. Kita geser. Misal jaraknya 1 meter dari titik tadi. Kita gunakan seperti ini aja. 1 meter lebih, nggak apa-apa. Kita klik. Kita geser. Nah,
ukurannya ini bisa apa ya? Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu gede. Kita sesuaikan saja. Misal ukurannya yang di sini itu kan hampir 2 kalinya ukuran kolom. Jadi kita gunakan jika kolomnya tadi dia dimensinya 30 cm, di sini dia ambilnya radius atau R lingkaran. R lingkarannya di sini kalau kita mau menyamakan kolom berarti kan 150. Kalau kita menggunakan 2 kalinya berarti kita ketikkan 300. Seperti ini. Setelah itu kita gunakan fungsi polyline PL. Kita gunakan garis ke kiri ke kanan sampai dengan ke kiri seperti ini. Mungkin sampai semau kalian, misal bangunannya sampai dengan 14 meter atau dengan 10 meter, kita bisa ketikkan bangunannya sampai dengan 14 meter. Kita gunakan 14.000. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih garisnya. Kita klik properties garisnya. Kita kan di sini garisnya kan nampak putus-putus ya, putus-putus. Kita gunakan garis, kita klik garisnya, kita klik layernya. Ini properties by layernya, kita klik yang lain, kita load, kita pilih garis putus-putus seperti ini, dash, kita OK, kita klik OK lagi, kita klik garisnya, baru kita ganti ke garis putus-putus. Nah, di sini jika tidak terganti, bisa jadi skalanya sangat kecil seperti ini. Dia skalanya sangat kecil. Kita bisa ubah skalanya dengan klik kanan, properties. Sorry, saya taruh kanan. Kalian bisa line type scale-nya kalian ganti di sini, atau bisa kalian ganti di sini. Show detail. Global factor-nya kalian gunakan misal 10. Kita klik OK. Nah, dia akan membuat skalanya menjadi besar. Atau kalian gunakan yang agak lebih besar lagi, kita gunakan 30, kita klik OK. Seperti ini. Tapi jika kalian global scale faktornya ini kalian ganti, ini akan mempengaruhi skala keseluruhan gambarnya seperti hedge ini tadi dia akan terpengaruh. Jadi biasanya global scale factor ini diatur ketika kita mulai mau menggambar. Kita klik OK dulu. Setelah itu kita buat teksnya. Kita klik teks di sini. Kita bisa sapukan begini. Baru kita klik A. Nah, di sini kan 0,2. Karena kita menggunakan mili, kita gunakan 120. Kita klik. Masih terlalu kecil di sini. Oh, sorry, belum terganti 120. Kita klik enter. Jadi 120 itu sebesar ini. Jika kita mau menggunakan ukuran segini, kita bisa menggunakan function scale seperti ini. Kita klik pada kiri di skala seperti ini. Baru kita pindah ke tengah garisnya. Baru nanti kita copy ke atas. Seperti ini. Sorry. Kita ganti ke copy. Pakai base point-nya yang sini. Kita klik ke atas. Baru kita ganti B. Seperti ini. Jadi nanti kalian bisa gunakan grid-nya ini sampai ke atas. Bisa dimension-nya bisa kalian gunakan juga. Selanjutnya itu ada 2850. Kalian gunakan di sini, dan klik 2850. Dan geser ke kiri, nanti tinggal sesuaikan, di copy aja. Copy seperti ini. Di C, C kecil. Kita C seperti ini. Dindingnya kalian geser, kita copy dari bawah ke atas. Terus karena kolomnya di sini kecil, kita bisa gunakan
kolom di sini, kita CO, kita kasih ke atas, kita explode. Explode itu untuk, jadi kita explode dulu, explode. Kita buka bloknya, dia akan menjadi garis dan arsir sama seperti yang pertama kita gambar. Kita blok, lalu kita klik scale, kita klik base point-nya, kita ketikkan 0,5. Jadi setengahnya dari gambar asli. Dia akan berubah menjadi kecil. Setelah itu kita blok lagi. Jadi kolom 2. Poinnya juga di tengah. Oke. Jadi tinggal atur kiri dan kanannya. Nah, untuk gambar yang lain seperti pintu, kusen, ini sama, prinsipnya sama. Misal kita akan membuat terasannya ini ya. Prinsipnya sama. Ini kan ada garis seperti ini. Kita bisa buatkan polyline seperti ini di samping kiri. Misal kita kasih acuan ke sini. Jaraknya, misal di sini 1200, kita gunakan 1200 saja. Karena kita tidak tahu berapa jaraknya ini. Kita gunakan polyline. Oh, sorry, sebelumnya kita buat dulu layernya. Misal teras. Kita ganti warnanya, misal kuning. Oke. Baru kita aktifkan layer terasnya. Kita klik, ukurannya 1200. Seperti ini. Nah, untuk jadi garis seperti ini, kalian bisa gunakan fungsi array. Array ini untuk mengcopy dari garis ini ke kanan, tapi dengan jarak yang sama, menjadi satu kesatuan objek. Kita klik, dia akan ditanya berapa kolomnya, berapa rows-nya. Kayak di Excel. Kalau row itu ke bawah ke atas, kalau kolom itu ke kanan dan ke kiri. Karena kita tidak gunakan yang ke atas, kita klik 1. Kita gunakan 1. Jadi dia akan cuma 1 aja. Untuk yang ke kanan, kita kasih jarak misal 20 cm. Jadi 200 mili. Kita klik enter. Dia akan 4. Jadi jumlahnya dia cuma 4. 1, 2, 3, 4. Kita close array-nya. Jika kita mau gunakan panjang, kita tinggal narik ini ke kanan. Seperti ini. Kiri dan ke kanan. Ini. Nah, untuk garis-garis tepinya, seperti ini, kalian bisa gunakan fungsi polyline-nya lagi. Misal, kalian kasih polyline ke samping seperti ini. Kalian offset 3 cm. Sorry, kebanyak. 3 cm, offset 30. Seperti ini. Nah, untuk tebal garisnya bisa kalian atur di sini. Atau kalian bisa atur di polyline width-nya. Bisa kalian gunakan 10 titik. Nah, saya akan contohkan satu lagi terakhir agar waktunya cukup. Kita download misal kamar tidur. Kita download dulu. Download password. Setelah kita download, kita buka downloadnya. Ini tadi downloadnya. Kita copy dulu, kita ekstrak dulu. Ini kita bisa langsung buka. Kita copy salah satu, misal kita mau pakai yang ini, kita copy aja salah satu. Kita Ctrl C. Kita bisa pakai ini, copy. Oh sorry, ini nggak bisa. Oh bisa sih, Ctrl C. Kalau yang ini cut, yang ini Ctrl C. Kita pastekan di drawing kita. Kita Ctrl V. Seperti ini. Nah, kebetulan ukurannya ini sama, dia menggunakan mili. Kebetulan saja. Jika kalian masih menggunakan meter atau bloknya ini terlalu kecil atau terlalu besar, kalian gunakan fungsi skala. Seperti itu. Oke,
dari sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Atau mau ada yang mencontohkan membuat seperti ini tadi? Kalau waktunya masih cukup. Gimana mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan atau mencontohkan seperti yang disampaikan dari Mas Rido? Waktu saya kurang berapa menit ya, moderator? Untuk waktunya kurang 7 menit, Mas. Oke, oke 7 menit. Saya ingin menyampaikan hal penting karena tadi kita belum menge-save gambarnya. Ini nanti akan menjadi fatal kalau kalian belum save gambarnya, masih drawing seperti ini. Jika kalian mengalami laptop mati atau aplikasinya error, tiba-tiba keluar, gambar yang sudah kalian buat ini tidak akan bisa dan kembali lagi. Jadi kita harus save dulu. Terserah kalian mau save-nya di mana. Terus kalian gunakan nama latihan AutoCAD. Berhasil. Oke. Nah, sorry, saya terakhir ya, saya contohkan terakhir. Ini trik untuk menggambar cepat dari AutoCAD. Jika kalian sudah punya file PDF-nya seperti ini triknya. Triknya seperti ini. Kita punya file PDF-nya. Kita klik home A ini, kita import PDF. Jika kalian punya file PDF-nya ya, kita klik spasi. Lalu kita cari di mana kita menyimpan file PDF-nya. Kita klik open. Oh sorry, beda rumah. Kita klik import PDF. Kita klik spasi. Kita klik rumah tipe 2-nya. Kita klik lembar pertama. Kita klik OK. Dia akan mengambil semua garis yang ada di file PDF-nya tadi. Di sini ada converting 117.000 elemen yang ada di PDF-nya tadi. Jadi di sini itu ada kurang lebih 117.000 garis, heads dan garis di sini. Yang ada di sini. Dia mengimport ke dalam AutoCAD-nya. Jadi kalau kita sudah membuat seperti ini tadi, kita tinggal mencontoh atau mengeblat. Bahasa awamnya mengeblat. Jadi kita tinggal tarik garis-garis, kita gambar kolomnya, kita gambar kusennya, kita gambar terasnya, kita kasih dimensi, kita kasih as, bisa langsung tergambar di situ. Tapi juga membutuhkan waktu yang banyak. Ini tadi aja kita buat dinding kiri, ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi untuk menggambar satu full sekian, kalian bisa gunakan waktu, mungkin kalau kalian basic seharian bisa baru jadi ini. Kalau kalian sudah mungkin bisa mahir dalam menggambar, mungkin setengah hari atau hitungan jam. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya lihat chatnya. Oh, oke. Ada sesi tanya jawab habis ini. Atau langsung saja masuk sesi tanya jawab daripada menunggu lama. Ini masih mengimport gambarnya.
Baik Mas, mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab dari Mas Sultanik. Mungkin tadi udah punya pertanyaan bisa disampaikan. Permisi Mas, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar jelas. Izin bertanya Mas, tadi kan saya kelewatan Mas yang awal-awal. Apa namanya Iya. untuk men-setting dari semisal itu apa settingannya meter terus jadi milimeter itu gimana Mas ya? Oh, itu. Ya, Yang pertama kalian lakukan itu cuma yang pertama kita klik UN atau unit. Kita klik units atau kita klik tulis lengkap units atau UN. Kita klik spasi. Dia akan muncul drawing unitnya. oh baik Mas. Kita bisa gunakan ganti milimeter, sentimeter atau kalian pakai inci, feet. Ini gunanya juga untuk ekspor mengimport ya. Jika kalian gunakan gambar mili, kalian bisa pindah program yang lain, misal ke SAP 2000, kalian punya, misal rumah ini kalian hitung strukturnya, kalian sudah punya denahnya, kalian bisa import. Kalau satuannya mili, bisa kalian importkan ke SAP-nya, tapi dengan catatan SAP-nya juga satuannya mili. Begitu. Gunanya Baik, Mas. Tadi untuk precision-nya itu juga. Oh ya, precision. Kalau precision ini saya gunakan 0,003 karena kenapa? Karena saat membuat garis biasanya kan ada kekeliruan. Misalnya 10 gini. Dia kan 10 kan dia 10 asli. Tapi kalau kalian geser seperti ini, dia ada komanya. 10, berapa, 10, berapa. Jadi presisinya itu cuma untuk menandakan berapa angka di belakang koma. Jadi cuma biasanya presisi ini digunakan ketika kalian menggunakan dimensi meter. Misal 2 meter, koma berapa. Jadi ada komanya di belakang. Tapi kalau kalian pakai mili, nggak usah pakai precision atau precisionnya kalian nolkan, nggak apa-apa. Cuma itu aja sih fungsinya. Oke. Baik, terima Apakah kasih Mas Ridho. Mungkin dari Mas Sultanik, apa ada feedback kembali? Tidak ada, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini saya mau terakhir ini mau menjelaskan, ini kan sudah terimport, tapi gambarnya kecil, skalanya terlalu kecil banget dari sini. Kita blok dulu. Setelah itu kita cari ukuran yang paling kecil. Paling kecil adalah ya ada 1 meter tadi, mana ya 1 meter ini 1 meter 1350. Nah, kita gunakan PL, kita klik di ujung sini, kita tarik garis ke atas 1350, kita klik enter, dia akan panjang naik ke atas. Dia gunanya untuk acuannya nanti menyekala ini. Kita blok dulu. Oh sorry, kita hapus saja yang nggak penting. Kita delete. Kita blok gambarnya. Kita B, enter. Kita klik. Misal kita mau namakan denah. Contoh denah lah. Seperti itu. Biar jadi satu kesatuan. Kita klik OK. Setelah jadi, kita klik bloknya tadi. Kita klik SC, scale. Klik spasi, klik ujung sini, base point-nya. Nah, dia kan menunjukkan berapa nih, kan kita tidak tahu berapa skalanya. Kita klik R. R itu untuk menunjukkan reference. Jadi kita klik R, spasi. Referensinya, kita dari ujung sini, sampai dengan ujung 1350 tadi, baru kita tarikkan ke atas garisnya 1350 tadi. Kita cari ujungnya di mana. Nah, di sini. Ujungnya di sini, kita klik sini. Ini bisa kita geser. Di sini kita geser. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk mengeblat atau mencontoh gambar yang ada di sini. Begitu. Lebih mudahnya seperti itu. Cara cepatnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Mas Ridho buat pemaparan materinya. Mungkin raise hand dan
dan bisa mengaktifkan mikrofonnya apabila udah diizinkan, atau bisa menuliskan pertanyaannya melewati room chat Zoom dengan pertanyaan. Gimana buat teman-teman semua, mungkin ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan ke Mas Rido tentang pemaparan materi yang udah disampaikan ini tadi. Ada pertanyaan dari kolom komentar. Izin apa boleh yang men-scale terakhir diulang karena sinyal saya buruk? Saya akan mencontohkan ulang kembali ya. Ini dengan Sinta Dewi. Sinta Dewi, misal kita akan gunakan skala, misal nggak usah ini karena terlalu berat. Kita scale dulu ini. Scale berapapun, 0,01. Ya kan terlalu kecil, seperti ini. Nah, untuk bed dengan king size ini, kemungkinan ukurannya 2,2 meter atau 2.200 mili. Kita klik seperti ini. Kita buat acuannya dulu. Kita buat acuan garisnya dulu. Kita blok apa? Kita klik blok. Sorry. Kita klik bloknya. Kita klik SC scale seperti ini. Kita pilih base point-nya. Base point-nya karena acuannya dari sini tadi. Kita klik di kiri karena sudah bisa digeser-geser seperti ini. Kita klik reference atau R di keyboard kalian. Kita klik. Setelah itu kita klik pertama dan juga ujungnya. Setelah itu kita geser ke ukuran yang ingin kita skala. Seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan ukuran 2.200 mili. Seperti itu. Sama-sama, Sinta, Dewi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi untuk menggambar seperti ini, kuncinya adalah sabar. Jadi satu persatu. Untuk heads-nya 2 ini kita bisa cari di sini. Heads untuk cross-nya seperti ini heads untuk cross ini. Semuanya sama. Dasarnya semua sama. Kolom, balok seperti ini. Untuk terasanya juga, dasarnya juga sama. Grid-nya juga.
Dasarnya dari garis dan potongan. Garis dan hedge. Oh ya, tadi saya belum mau ini ya, teksnya ya. Teksnya bisa kalian pakai teks ini, single text atau multi text. Kalian sambungkan begini. Kita ganti dulu ukurannya 1220. Baru kita tulis. Nah, nanti ya, misal dining room. Kita blok dining room. Blok 1220. Seperti ini. Nah, untuk fontnya kalian bisa cari di sini. Untuk font-fontnya ini bisa sesuai selera, sesuai style. Kalian bisa pakai Times New Roman, kalian bisa pakai Arial, kalian bisa pakai yang seperti ini. Kuncinya untuk sesi pertama ini menggambar denah, itu ada dimensi, ada grid, dan juga ada notasi seperti ini. 00 ini menunjukkan bahwa elevasinya dia 0 di ketinggian 0 bangunannya. Kalau minus 0,1 berarti dari ruang dari living area ini dia turun 10 cm. 10 cm. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum waktunya habis. Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Matthew. Izin bertanya Mas, apabila diimpor seperti cara cepat yang tadi ditunjukkan itu berarti untuk layernya tidak bisa diatur ya Mas? Semisal seperti permasalahan tersebut. Untuk memecah layer bagaimana ya Mas? Mungkin dari Mas Indo bisa tanggapan. Nah, untuk layernya kalau kita import tadi, itu kita tidak bisa memecah layernya. Jadi kalau kita import seperti tadi, satu kesatuan gambar ini utuh, dia itu akan menjadi layer 0 atau layer default-nya dia. Jadi dia layernya, dia default-nya di sini. Di PDF, ada PDF, solid, geometri, dan teks. Jadi kita tidak bisa membedakan layernya tadi. Hanya saja, cuma kita bisa memilih. Jadi satu-satu kayak gini, ulang dari awal. Hedge-nya pun, hedge arsirannya, dia jadi garis. Jadi garis-garis seperti ini. Bukan jadi satu kesatuan lagi. Jadi fungsinya import ini, itu bukan untuk memecah layer atau mempermudah menggambar. Cuma dia itu untuk kita acuan aja. Acuan presisi, seberapa presisi denah kita. Jadi kita satu-satu kayak gini. Kalaupun kita punya gambar PDF-nya. Jadi kalau kita nggak punya gambar PDF-nya, misal kita gunakan gambar JPEG, kita gambar JPEG seperti tadi, ya kalian harus menggambarnya satu-satu seperti ini tadi. Kita harus lihat ukurannya seperti ini. Kita harus gambar kolomnya satu-satu seperti tadi. Jadi kita tidak bisa mengatur layernya dari PDF tersebut. Apa sudah menjawab dari Matthew? Mungkin dari penanya apa ada feedback kembali? Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan dengan menggunakan format nama yang sudah ditentukan atau bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa menyalakan mikrofon apabila telah diizinkan. Terima kasih. Untuk informasi aja, jika kalian pengen menambahkan pohon-pohon seperti ini, itu sama seperti kalian memasukkan kamar tidur tadi, bed tadi, kalian bisa download, kalian bisa search di sini, misal tree,
Ini yang bisa download, ada yang sudah berwarna, ada yang ini untuk potongan, ini untuk denah. Kalian bisa pilih seperti itu. Bisa tinggal ngatur aja 1, 2, 3, 4 untuk mempermudahnya, nggak usah kalian gabung. Begitu juga dengan mobil, kitchen set kayak gini. Jadi kalian cuma menggambar dinding, kolom seperti ini. Izin bertanya Mas, oh ya ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Mas, untuk gambar furniture-nya itu tinggal copy dari catblock ya Mas? Ya. Jadi kembali ke posisi kita ya. Kita kan di sini kan ada teknik sipil semua ya. Di sini ada teknik sipil semua, jadi kita nggak usah gambar bed seperti ini. Itu urusannya desain interior. Dia mau gambar kursi kayak gitu. Jadi kita tinggal kopas saja. Iya, moderator tadi mau ngomong. Halo, moderator. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Kadek Aditama. Izin bertanya Mas. Bagaimana cara merubah file dari DWG ke sebuah file PDF Mas? Oke. Itu kan di luar, misalkan kita mau mengekspor atau mengeprint denah ini. Kita bisa gunakan fungsi layout. Ini harusnya saya sampaikan di akhir, tapi sudah ada yang bertanya. Mungkin karena waktunya tinggal 10 menit, nggak apa-apa, saya contohkan aja. Karena kita menggunakan dimensi mili, kita buka layout di sini. Kita ganti page setup manager-nya. Kita modify. Kita klik AutoCAD PDF High Quality Print atau yang lainnya, atau DWG to PDF bisa. Kita klik di sini. Kita gunakan full print A3. Kalau kalian pengen ngeprintnya ke A3, kertas A3 atau ke print A4, jika kalian mau mencetak PDF-nya ke A4. Kita pilih di sini A3. Kita klik monokrom agar gambarnya bisa hitam putih. Terus layout-nya kita display dulu. Fit to paper-nya kita klik, center to the plot-nya kita klik. Kita klik landscape karena kita akan mencetak gambarnya memanjang kertas. Kita klik OK, kita close dulu. Nah, setelah itu kita gambar kotak sesuai ukuran kertas. Misal kita gunakan kertasnya kan mili. Kalau A3 itu ukurannya berapa? 29,29. Karena mili kan 42 cm. Jadi 4.200. Ukuran kertasnya 42 cm, jadi 420. Untuk lebarnya 29 cm, yaitu 290. Kita klik OK. Nah, kita Ctrl P dulu. Lalu kita ganti Windows-nya tadi. Display-nya tadi ke Windows seperti ini. Kita apply to layout dulu. Kita cancel. Nah, jika sudah kertasnya sudah terbuat, kita klik M View, Model View. Kita sapukan dari kiri ke bawah, seperti ini. Nah, dia akan membuka gambar yang ada di model. Nah, kita bisa membukanya seperti ini. Jadi kita atur skalanya. Kita klik dulu di sini, 1:100. Jadi ini akan berfungsi jika kalian konsisten menggunakan dimensi. Karena kan tadi kalian menggunakan mili, jadi kertasnya ini harus mili. Di ukurannya 420 mili atau 42 cm, ke bawahnya 29, harusnya 297 atau 29,7 cm. Nah, seperti ini, kalian bisa nonaktifkan grid-nya, kalian bisa hilangkan garis-garisnya tadi, kalian tata seperti ini. Kalau mungkin ini lebih ke kiri, di modelnya bisa kalian geser ke kiri gambarnya ini.
Dan geser agak ke kanan, ke sini. Setelah itu baru kalian Ctrl P seperti biasa, mencetak. Karena tadi sudah diatur, kalian tinggal klik preview. Nah, seperti ini. Jadi kalian ini tampilan yang akan kalian cetak, tinggal klik print. Dia akan otomatis mencetak PDF. Misal di desktop, kita save. Seperti itu. Harusnya ini materinya bisa di akhir saja, tapi nggak apa-apa. Kita sampaikan di awal. Baik, mungkin dari Kadek, apa ada feedback kembali? Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ridho telah memberikan tanggapan dan menyampaikan materi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bertanya. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada informasi tentang penugasan yang akan diberikan kepada seluruh peserta pelatihan software. Untuk penugasannya yaitu menggambar ulang dana rumah pada file yang akan dikirim oleh panitia. Di file tersebut akan ada 2 tipe dana rumah. Peserta dapat memilih salah satu gambar, boleh ditambah dengan elemen arsitektur lainnya, asalkan tidak merubah ukuran dan bentuk bangunannya. Untuk penugasan yang lebih detail lagi, sudah dikirim oleh panitia melewati link G Drive. Untuk segala pertanyaan dapat ditanyakan di grup peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Dan akan ada pendampingan penugasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 secara online. Baik, tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ridho telah memaparkan materi serta seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya, Ima Yunika, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di pelatihan software volume 2 Mendeley Season 1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Saya juga diingatkan kepada Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mengisikan press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridho. Diingatkan kembali buat seluruh peserta bisa mengisikan
link presensi, dan link kuesioner yang tertera pada room chat Zoom. Terima kasih.